Untuk potensi padi itu sendiri tuh karena kan mayoritas penduduk Indonesia tuh hidup dari makan pokok itu nasi ya, yang berasal dari padi. Sehingga kita perlu untuk membudidayakan agar produktivitas dari gabah sendiri atau beras ini bisa meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Musa Hambali. Saya berasal dari Ngaran Mlese, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan saat ini menggeluti di bidang pertanian, terutama di tanaman padi. Untuk pertama kali saya terjun di pertanian itu memang dari keluarga ya, dari kakek dan nenek saya itu memang bergelut di bidang pertanian, memiliki tanah untuk diolah. Kemudian saya juga tertarik di bidang pertanian. Kemudian saya juga tertarik di bidang pertanian dan saya berkuliah di Fakultas Pertanian sejak 2014, dan setelah lulus saya langsung bekerja di bidang pertanian hingga sekarang. Saya menyukai di bidang pertanian ini dan tertarik untuk belajar itu karena Indonesia sendiri kan mayoritas itu penduduknya bekerja sebagai petani ya, dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga ini menurut saya menarik sih untuk kita pelajari apa yang menjadi kendala-kendala di pertanian Indonesia dan bagaimana agar kita bisa meningkatkan produktivitas pendapatan dari petani-petani Indonesia. Sehingga saya perlu belajar memang dari pengolahan lahan, kemudian untuk memelihara tanaman itu sendiri agar mencapai hasil yang maksimal, sehingga Indonesia bisa menghasilkan ketahanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan negara sendiri. Untuk potensi padi itu sendiri itu karena kan mayoritas penduduk Indonesia tuh hidup dari makan pokok itu nasi ya, yang berasal dari padi. Sehingga kita perlu untuk membudidayakan agar produktivitas dari gabah sendiri atau beras ini bisa meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Menurut pandangan saya memang untuk produktivitas di Indonesia masih di bawah rata-rata yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Sehingga kita harus meningkatkan bagaimana caranya kita dapat menghasilkan minimal mendekati angka yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu senilai 8 atau 9 ton per hektar. Untuk menuju ke arah situ, banyak yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan padi. Dimulai dari pemilihan varietas, kemudian perlakuan benih, pemeliharaan tanaman, seperti memperhatikan hama dan penyakitnya, kemudian pemupukan. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi atau meningkat, untuk 3 hal yang diperhatikan tadi ketika sudah dijalankan itu akan minimal membuat tanaman kita itu sehat ya. Maksudnya sehat di sini itu tidak mengalami sakit ataupun kekurangan unsur hara. Sehingga untuk menuju angka produktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah itu akan mudah dicapai. Dengan memperhatikan 3 hal tadi, bernas padi atau pengisian polong yang dari pangkal hingga ujung malai itu akan mudah dicapai. Kemudian kita juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi tersebut. Karena di dalam faktanya untuk pertanian terutama tanaman padi Indonesia sekarang itu produktivitasnya hanya mencapai 5 hingga 6 ton per hektar. Sehingga kita perlu meningkatkan bernas padi itu sendiri untuk mencapai angka 8 atau 9 ton per hektar. Oke, untuk hal yang diperhatikan untuk perlakuan benih, kita memilih varietas yang akan kita gunakan dan melihat musim yang sedang berlangsung. Ketika musim hujan, kita memilih varietas yang tahan akan penyakit atau bakteri yang biasa menyerang pada musim hujan. Ketika musim kemarau, biasanya itu berangin, maka kita memilih varietas yang memiliki batang yang kuat, akar yang panjang, sehingga tanaman padi tersebut akan tahan terhadap angin.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan, kita melihat daya tumbuh dari varietas yang kita pilih tadi, yaitu dengan menggunakan ember yang berisi air, garam, dan telur. Fungsi telur di sini kita untuk melihat daya apung ya, untuk daya isi dari benih yang akan kita semai. Jadi benih yang kita buka dari label, kemudian kita rendam di air garam yang berisi telur. Kemudian benih yang tenggelam itu merupakan benih yang bagus dan siap untuk ditanam atau disebar. Untuk benih yang mengapung atau mengambang itu kita buang karena itu tidak memiliki daya tumbuh yang bagus karena isinya itu kosong. Menurut saya untuk perlakuan benih tadi itu penting ya dilakukan oleh petani karena untuk melihat daya tumbuh dari benih tersebut. Apabila tidak dilakukan oleh petani itu akan mengalami kerugian karena apa? Ketika disebar itu akan terlihat benih-benih yang banyak tidak tumbuh sehingga akan mengurangi dari tempat persemaian yang bisa untuk digunakan oleh benih yang terisi, sehingga kita akan mengalami kerugian dari tempat untuk persemaian tersebut. Untuk hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu tentang pemupukan. Untuk hal ini kita harus memperhatikan kapan waktu padi membutuhkan pupuk. Biasanya petani itu pemupukan ada 2 kali dan 3 kali. Di umur 7 hingga 10 HST, kemudian di umur 14 hingga 25 HST. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu biasanya di umur 25 hingga 30 HST. Ketika tanaman padi kita masih memerlukan nutrisi tambahan, kita bisa menambahkan di umur 42 hingga 43 HST. Biasanya pupuk nutrisi yang ditambahkan itu untuk pemasakan pembungaan dan pembuahan, seperti boron, kalsium, dan kalium. Penambahan nutrisi ketika memasuki fase pembungaan atau pembuahan itu sangat penting karena ibarat seperti kita manusia pada proses kehamilan, untuk anak yang dilahirkan akan menjadi sehat dan kuat. Seperti halnya padi, penambahan nutrisi tersebut untuk menghasilkan anakan atau malai yang berbobot, berisi, bernas dari pangkal hingga ujung malai. Unsur hara yang penting dalam pengisian bulir padi itu ada kalsium yang berfungsi sebagai penguatan dinding sel pada tanaman, sehingga nutrisi yang dibutuhkan dari akar menuju buah itu dapat tersampaikan dengan lancar dan tidak ada intervensi dari hama dan penyakit. Yang kedua ada kalium. Untuk kalium ini tujuannya itu untuk mentranslokasikan unsur hara dari akar menuju ke buah tadi. Dan yang terakhir ada fosfat. Fosfat sendiri itu untuk memperkuat akar dan batang. Unsur hara primer yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu hanya N, P, dan K. Kemudian untuk hara sekunder yang dibutuhkan tanaman yaitu diantaranya ada magnesium, fosfor, kalsium, boron, dan fosfat. Kemudian ada juga hara sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman seperti magnesium, sulfur, boron, besi, dan kalsium. Unsur hara sekunder diberikan untuk melengkapi unsur hara primer yang sudah kita berikan di awal fase vegetatif. Dengan catatan kita melihat apakah tanaman kita masih kekurangan unsur hara atau tidak, sehingga kita perlu tambahkan unsur hara sekunder tadi. Untuk mayoritas petani di Indonesia sendiri biasa menggunakan pupuk NPK itu dengan dosis 200 kg per hektar atau sekitar 4 karung per hektar. Untuk tips dari saya sendiri untuk menghemat biaya dan unsur hara terpenuhi itu ada kandungan pupuk yang sudah terisi dari beberapa unsur hara, sehingga menurut saya bisa menggunakan pupuk dengan merek tertentu dengan melihat kandungan unsur hara tersebut, sehingga satu produk pupuk saja bisa untuk memenuhi kebutuhan hara pada tanaman petani tersebut. Selain membeli pupuk tadi, ada
alternatif yang bisa digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanamannya, yaitu dengan menggunakan air kelapa. Karena di dalam air kelapa tersebut berisi unsur hara mikro seperti magnesium, kalsium, boron, mangan, besi. Untuk cara aplikasi dari air kelapa tersebut bisa langsung disemprotkan kepada batang padi yang sedang bunting atau pada proses pembungaan. Selain itu juga kita harus memperhatikan ketika masa pembungaan tanaman padi, sebaiknya kita tidak dianjurkan untuk berjalan-jalan di parit karena akan mengganggu proses penyerbukan dari tanaman padi tersebut. Selain itu kita juga harus memperhatikan kegiatan entah itu penyemprotan atau pemupukan pada fase memasuki pembungaan 25% karena akan dapat mengganggu proses penyerbukan dari tanaman padi tersebut. Untuk hama dan penyakit dari tanaman padi sendiri itu memang sudah diperhatikan sejak kita menyebar benih di lapangan. Karena dari persemaian itu sudah bisa ditemukan telur penggerek batang padi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk pengisian bernas yang sempurna yaitu memperhatikan pengendalian hama dan penyakit tanaman atau pemeliharaan tanaman. Ada beberapa hama dan penyakit penting yang dapat mengurangi produktivitas bernas padi, yaitu hama wereng, kemudian ada penyakit potong leher dan penyakit hawar daun. Untuk hama wereng sendiri, dia menyerang pada pangkal batang padi. Wereng menyerang dengan cara menghisap pangkal batang tanaman padi, sehingga nutrisi yang dihasilkan oleh akar dan akan disalurkan ke bulir padi akan terganggu, sehingga akan menurunkan dari bernas padi itu sendiri. Kemudian untuk yang penyakit hawar daun, memiliki gejala daun akan mengering sehingga akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman padi dan tidak akan menghasilkan buah bulir yang sempurna. Yang terakhir ada potong leher, disebabkan oleh jamur yang menyerang batang pada tanaman padi. Ketika batang padi sudah diserang oleh potong leher tersebut, maka lama-kelamaan akan mengalami busuk dan patah sehingga akan mengurangi bernas dari tanaman padi tersebut. Cara-cara yang perlu diperhatikan untuk mengatasi penyakit tersebut yaitu dengan memperhatikan jarak tanam yang akan digunakan. Tidak dianjurkan dengan jarak tanam yang terlalu rapat karena akan menyebabkan tanaman menjadi lembab dan menjadi sarang dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan proses penggenangan karena ketika tanaman padi tersebut digenangi terus-menerus akan menjadi sarang dari penyakit, sehingga perlu adanya kita keluarkan air untuk meminimalisir datangnya penyakit. Kemudian langkah ketiga dengan menggunakan pengendalian fungisida berbahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin untuk mengendalikan jamur dan bakteri. Kemudian dapat menggunakan pestisida berbahan aktif pimetrozin untuk mengendalikan hama wereng. Untuk aplikasi fungisida dan pestisida, pertama kita melihat keadaan di lapangan. Apakah sudah ada yang terjangkit penyakit atau ada hama tersebut. Ketika kita sudah melakukan monitoring dan menemukan penyakit dan hama tersebut, sebaiknya segera kita lakukan pengendalian dengan cara menyemprot di sore hari. Kenapa di sore hari? Karena untuk hama wereng sendiri itu keluar dan aktif itu sore hingga malam hari. Sedangkan untuk fungisida, biasanya bakteri dan jamur itu juga keluar dari tanaman itu pada sore hari. Sehingga waktu yang dianjurkan untuk pengendalian itu pada sore hari. Untuk dosis anjuran fungisida dan pestisida bisa dilihat di masing-masing kemasan produk. Pada fase vegetatif tanaman padi itu memang masa krusial di mana serangan hama dan penyakit bisa masuk ke tanaman.
sehingga kita perlu upaya pengendalian preventif sebelum adanya penyerangan oleh hama dan penyakit tersebut untuk mengurangi dari produktivitas atau bernas padi yang tidak terisi sempurna pada fase generatif. Pemupukan selesai dilakukan sebelum fase pembungaan itu bertujuan untuk penguatan akar, batang, dan pengisian buah ketika fase generatif, sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sudah tercukupi dan siap untuk diolah pada fase pembuahan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh petani dalam proses pengisian bernas yang sempurna yaitu pada proses pemupukan. Karena pemupukan yang dilakukan oleh petani itu masih kurang dalam pemenuhan unsur hara oleh tanaman. Karena petani biasanya mengandalkan pupuk subsidi oleh pemerintahan. Biasanya petani hanya mengandalkan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan kebutuhan tanaman sendiri itu masih kurang. Selain itu, jika petani hanya mengandalkan pupuk subsidi, biasanya petani telat dalam pengaplikasian pupuk karena pupuk subsidi itu juga ada mengalami keterlambatan datang. Untuk melengkapi unsur hara tanaman padi, petani tidak cukup dengan mengandalkan pupuk subsidi saja, sehingga mereka harus membeli pupuk non subsidi yang harganya tidak murah. Namun, pada fakta di lapangan, petani mengalami keterbatasan modal, sehingga itu menjadi masalah yang sering terjadi di lapangan. Harapan saya untuk petani padi Indonesia untuk tetap terus belajar memperbaiki budidaya padi agar tercipta produktivitas yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia. Saya Habib, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi petani-petani Indonesia dan teman-teman yang ingin belajar di bidang pertanian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube EduFarmers dan klik link website yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.